Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memiliki tugas akuntansi dengan dosen pembimbing Pak Sandi dengan materi akuntansi persediaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya di akuntansi yang kedua sebagai moderator sekaligus materi 2. Perkenalkan nama saya Kalista Jariani Putrama, materi 1. Perkenalkan nama saya Dwi sebagai materi 3. Persediaan barang perdagangan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Persediaan pada perusahaan praktiknya terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dasar-dasar persediaan dirancang dalam perusahaan makhluk baku dan menggambarkan persediaan merupakan aktivitas lancar yang jumlahnya sangat besar. 2. Laporan bukti laba. Usaha persediaan merupakan hal yang sangat menentukan keuntungan atau hasil usaha. 3. Mendapatkan kotor. Buka kurung jualan bersih dikurangi harga pokok berjualan diawasi oleh manajemen perusahaan, pemilik ataupun pihak-pihak lain. Karakteristik persediaan barang dagangan. 1. Persediaan barang dagangan dimiliki oleh perusahaan. 2. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 3. Dalam bentuk siap untuk dijual. 4. Dalam proses produk dan perjalanan. 5. Dalam bentuk bahan buka kurung perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Tujuan sistem informasi akuntansi persediaan. 1. Memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai proses penerimaan dengan output yang baik. 2. Memberikan informasi mengenai akun persediaan yang ada sehingga pemerintah daerah dapat menghitungkan tingkat keterkandalkan yang diperlukan. 3. Mengandalkan persediaan hingga persediaan dapat diuntungkan secara ekonomi keberadaan. Persediaan dalam lingkungan pabrikan atau manufacturing. 1. Persediaan pabrikan mungkin bukan merupakan persediaan yang siap dijual. 2. Diklasifikasikan dalam 3 kategori. A. Barang jadi yang dijual kepada konsumen. B. Sedang dalam proses produksi beberapa tahap produksi atau belum selesai. C. Bahan baku atau mentah, komponen atau bahan yang siap untuk digunakan dalam proses produksi. Metode pencatat persediaan. 1. Perpetual atau perpetual inventory system. Sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan atau pembelian, penjualan ataupun return. 2. Periodik atau fisik atau periodic inventory system. Pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan atau permen korek api dan lain-lainnya dengan cara mengukur dan menghitung beberapa jumlah barang yang ada di gudang. Penentuan kuantitas persediaan dalam mempersiapkan laporan keuangan. 1. Jumlah unit dalam persediaan dengan cara menghitung, menimbang, atau mengukur jumlah barang secara fisik yang ada di perusahaan. 2. Kepemilikan barang. Pengelolaan fisik persediaan. Prinsip-prinsip pengendalian intern. 1. Pemisahan tugas. Penghitungan persediaan dilakukan oleh karyawan yang bukan bertugas mengawasi persediaan. 2. Menyenggara pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam pengelolaan persediaan wajib menggunakan otorisasi yang otentik. 3. Verifikasi intern. Yang independen menghitungkan ulang persediaan oleh petugas yang lain yang tidak
tidak dinomori atau bread. Jenis-jenis persediaan di beberapa perusahaan. Perusahaan jasa tidak punya persediaan. Perusahaan dagang sedang berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Perusahaan manufaktur bahan baku atau raw material. Barang dalam proses work in process. Barang jadi finished good. Kepemilikan persediaan dalam perjalanan untuk barang-barang yang keberadaan dalam perjalanan perlu menetapkan hak kepemilikan barang tersebut. Kepemilikan barang ini sangat tergantung pada perjanjian jual beli yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Barang dalam berjalan work in transit. Masalah yang timbul apabila barang masih dalam perjalanan dalam sulitnya menentukan apakah barang tersebut masih menjadi hak milik penjual atau sudah menjadi hak milik pembeli. Satu, persediaan barang dalam perjalanan meliputi pihak yang berhak menerima persediaan. Dua, VOB atau free on board. Titik poin kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat diserahkan penjual kepada penyelenggaraan transportasi atau pihak usaha pengirim barang yang independen. 3. VOP free on board. Destination point kepemilikan barang masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Barang konsinyasi. Usaha perdagangan seringkali menjual barang yang bukan dibelinya sendiri dari pemasoknya, tetapi merupakan titipan dari pihak lain. Konsinyasi, pemegang atau penjual barang bukan merupakan pemilik barang karakteristiknya. Yang pertama, kepemilikan tetap berada di tangan pemilik barang atau konsignor sampai barang tersebut terjual. Yang kedua, barang konsinyasi merupakan persediaan barang dagang milik konsignor, bukan persediaan milik konsigni. Barang yang dijual secara cicilan. Penjualan cicilan atau installment sales adalah penjualan yang pembayarannya dicicil secara periodik selama periode tertentu. Dalam penjualan cicilan biasanya penjual menahan hak legal atau barang sampai seluruh pembayaran dilakukan. Penilaian persediaan. Penilaian dengan pendekatan arus harga pokok atau cost basis. Dalam pendekatan ini dapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual, yang masing-masing ada 3 cara penilaian persediaan. Yang pertama, FIFO, price in price out, masuk pertama keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk dibeli. Yang kedua ada LIFO, last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal atau pertama masuk dibeli. Yang ketiga ada metode rata-rata atau average method. Dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan method FIFO dan nilai persediaan LIFO. Penilaian persediaan selain arus harga pokok. Dalam pendekatan ini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode ini dapat diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal, misalnya cacat, rusak atau kadaluarsa. Yang kedua ada gross profit method. Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Biasanya diterapkan karena keterlambatan dokumen yang terkait dengan persediaan, misalnya karena terjadi bencana atau kebakaran.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah nilai penjual tahun berjalan. Yang kedua, menghitung nilai harga pokok penjualan berdasarkan pada persentase dan faktor yang telah diketahui. Yang ketiga, menghitung estimasi nilai persediaan akhir dengan mengurangkan harga pokok penjual terhadap penjualan. Yang ketiga ada rentan method. Metode rencana ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Nilai persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan liter. Contohnya PT Abadi malah mengadakan penilaian persediaan menurut persediaan awal barang dagangan beserta transaksi dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 1 per 1 persediaan barang dagangan 100 unit dan 1000 sama dengan 100.000. Yang kedua ada 13 per 3 pembelian barang dagangan 150 unit dan 1.150 sama dengan 120.000. Yang ketiga ada 17 per 8 pembelian barang dagangan 200 unit dan 1.250 sama dengan 120. Sekian video dari kami. Jika kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.